Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Pancasakti, Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya dalam memenuhi nilai ujian tengah semester 3 dalam mata kuliah Ekonomi Manajerial. Dalam dosen pengampunya yaitu adalah Ibu Wina Sariku Sumangning Tias, SIP SEMM. Saya harap materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan juga dapat sampai dengan jelas kepada seluruh audiens. Terima kasih. Yuk kita next dalam materinya. Ekonomi manajerial adalah aplikasi teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan atau maksudnya dengan cara yang paling efisien. Yang pertama adalah sebagai suatu kerangka kerja terpadu untuk menganalisis masalah pengambilan keputusan dalam dunia bisnis, yaitu adalah ekonomi manajerial banyak diterapkan dalam ekonomi makro, yaitu ekonomi mikro yang normatif. Ekonomi manajerial berhubungan dengan bagaimana keputusan harus dibuat oleh manajer untuk mencapai tujuan perusahaan, khususnya bagaimana cara untuk memaksimalkan profit. Mengapa perlu ekonomi manajerial? Ekonomi manajerial mengorganisasikan informasi untuk pengambilan keputusan, membantu untuk memahami lingkungan perusahaan secara lebih baik, berhubungan dengan peran bisnis dalam ekonomi pasar. Permasalahan pengambilan keputusan oleh manajemen, yaitu adalah pertama ada harga produk dan output, membuat atau membeli, teknik produksi, tingkat peningkatan atau persediaan, media promosi dan juga intensitasnya, pengangkatan karyawan dan juga pelatihan, investasi dan juga pendanaan. Konsep-konsep ekonomi kerangka pengambilan keputusan, yaitu adalah teori perilaku konsumen, teori perusahaan, dan juga teori struktur pasar dan juga pembelian harga. Peran ekonomi manajerial dalam pengambilan keputusan yaitu adalah di dalam bagian-bagian di bawah ini. Yang pertama, masalah keputusan manajerial dibagi dua, yaitu ada teori ekonomi dan juga ilmu keputusan, dan juga menjadi satu, yaitu ekonomi manajerial, aplikasi TE dan lain-lainnya, dan juga terdapat solusi optimal untuk masalah keputusan manajerial. Hubungan ekonomi manajerial dengan ilmu ekonomi tradisional. Teori ekonomi mikro dititik diberatkan pada konsumen, perusahaan, dan juga industri. Secara individu, ekonomi makro dititik beratkan pada agraris dan juga unit-unit ekonomi. Cabang-cabang tradisional ekonomi pertanian, perbandingan sistem ekonomi, ekonomi pembangunan, dan juga ekonomi perkotaan. Penekanan ekonomi normatif ditekankan pada penyataan yang bersifat preskriptif, yaitu menetapkan aturan untuk mencapai tujuan tertentu. Apa sebaiknya ekonomi positif ditekankan pada deskriptif, yaitu menjelaskan bagaimana kekuatan ekonomi bekerja apa adanya, apa yang terjadi. Ekonomi manajerial menggunakan konsep ekonomi dan juga metodologi pengambilan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan pengambilan keputusan manajerial. Ilmu dasar pengambilan keputusan yaitu adalah alat dan tekniknya, analisa numerik, estimasi statistik, peramalan, teori permainan, dan juga optimalisasi serta simulasi. Hubungan ekonomi manajerial dengan ilmu pengambilan keputusan. Ilmu ekonomi memberikan kerangka teori dalam menganalisis masalah pengambilan keputusan manajerial, maksimisasi laba MR sama dengan MC. Ilmu pengambilan keputusan memberikan perangkat alat dalam pembentukan model dalam pengambilan keputusan ini, forecasting teknik dan juga statistik. Teori perusahaan. Sebuah perusahaan bisnis adalah kombinasi antara orang, aset fisik, dan juga keuangan dan informasi. Teori perusahaan memandang perusahaan memiliki maksimasi laba jangka pendek sebagai sasaran utama. Model lengkap yaitu sasaran utama perusahaan sebagai maksimasi nilai yang diharapkan mencakup ketidakpastian dan juga dimensi waktu. Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai sekarang dari arus kas bersih perusahaan yang diharapkan di masa mendatang. Nilai sekarang adalah nilai laba masa pendatang yang diharapkan yang didiskontokan kembali ke saat ini dengan suku bunga yang sesuai. Yang selanjutnya adalah nilai perusahaan sama dengan nilai sekarang dari laba masa mendatang yang diharapkan.
Kendala-kendala perusahaan, yaitu ada yang pertama adalah kendala sumber daya, yang kedua kendala kuantitas dan juga kualitas, yang ketiga ada kendala hukum dan peraturan, kendala sosial. Agar keputusan perusahaan bisa memaksimalkan nilai perusahaan, maka para manajernya harus memperhatikan implikasinya, bagaimana kendala mempengaruhi tujuan perusahaan. Selanjutnya adalah berbagai alternatif perilaku perusahaan. Model yang menganggap bahwa maksimalisasi penjualan sebagai tujuan pokok manajemen. Model yang menganggap bahwa manajer lebih memperhatikan kepuasan diri mereka sendiri atau memaksimasi kesejahteraan. Selanjutnya yaitu ada model yang menganggap perusahaan sebagai kumpulan individu yang mempunyai tujuan yang sangat berbeda. Peranan dunia usaha dalam masyarakat. Unsur yang sangat penting dalam studi ekonomi manajerial adalah berkaitan dengan perusahaan dengan masyarakat, yaitu bermanfaat bagi para pemasok modal, tenaga kerja, dan juga sumber daya lain. Memantapkan pertumbuhan ekonomi dan juga mendistribusikan pendapatan. Masalah yang dihadapi masyarakat dengan adanya pasar bebas yaitu adalah penguasaan ekonomi yang berlebihan atau monopoli yang bisa mengeksploitir konsumen atau menyusahkan masyarakat, kolusi sesama perusahaan dalam menetapkan jumlah produksi, undang-undang yang tidak berpihak pada pekerja, pembebanan biaya pada masyarakat. Walaupun proses produksi dan alokasi barang dan jasa yang dilakukan oleh pasar tersebut cukup efisien, namun banyak kesulitan yang dialami dengan adanya pasar bebas. Selanjutnya, ada manajer sebagai pengambil keputusan, yaitu adalah tugas-tugas manajer. Yang pertama ada macam produk yang dihasilkan, harga, teknologinya, dan juga pembiayaan. Pengertian laba untuk memahami baik teori perilaku maupun peranan perusahaan dalam perekonomian bebas, terlebih dulu kita pahami tentang laba. Yang pertama adalah selisih antara penerimaan dengan biaya. Laba berarti penerimaan di atas biaya, rugi berarti penerimaan di bawah biaya. Sifat laba. Laba bisnis. Pendapatan penjualan dikurangi biaya eksplisit dalam menjalankan bisnis. Laba ekonomi yaitu adalah laba bisnis dikurangi biaya eksplisit, biaya modal yang implisit dan juga pemasukan lain yang disediakan pemilik yang dipergunakan perusahaan. Biaya kesempatan yaitu adalah nilai implisit suatu sumber pada pemakaian pilihan yang terbaik. Teori mengenai laba. Yang pertama adalah frictional theory of profit. Laba didapatkan sebagai hasil dari friksi atau penggesekan dari keseimbangan jangka panjang. Monopoly theory of profit. Beberapa perusahaan karena faktor skala ekonomi, persyaratan modal yang tinggi, paten atau perlindungan impor dapat mengembangkan posisinya yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan laba di atas normal untuk periode waktu yang lebih panjang. Innovation theory of profit. Laba ekonomis merupakan imbalan bagi mereka yang melakukan inovasi yang sukses. Managerial efficiency theory of profit. Tingkat pengembalian yang di atas normal semata-mata merupakan imbalan bagi perusahaan yang sangat berhasil di dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, mempertahankan operasi yang efisien, dan lain-lain. Fungsi laba. Laba adalah tanda yang menunjukkan sumber daya masyarakat. Laba yang tinggi pada sebuah industri menandakan bahwa pembeli menginginkan apa yang dihasilkan industri tersebut lebih banyak. Laba yang rendah atau negatif pada sebuah industri menandakan bahwa pembeli menginginkan apa yang dihasilkan industri tersebut lebih sedikit. Perubahan lingkungan dari ekonomi manajerial. Aktivitas ekonomi secara keseluruhan, barang dan jasa, modal, teknologi, pekerja yang berpotensi, perubahan teknologi, kemajuan telekomunikasi, internet, dan dunia web yang luas. Ruang lingkup ekonomi manajerial. Masalah keputusan manajemen dibagi menjadi dua, seperti yang tadi saya bilang, yaitu adalah teori ekonomi dan juga ilmu keputusan. Lalu menjadi satu menjadi ekonomi manajerial, aplikasi teori ekonomi dan ilmu keputusan untuk mengatasi masalah keputusan manajerial dan menghasilkan solusi optimum untuk masalah keputusan manajerial.
Di sini dibagi menjadi 4, yaitu ada ekonomi makro, tingkah laku yaitu ekonomi makro totaligen, dan juga matematika ekonomi dan juga ekonomi metrika. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Saya harap audiens dapat mengerti apa yang saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.